Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan apa yang kita sudah bahas di video kemarin, pada akhirnya Bitcoin memang melanjutkan kenaikannya dan ekspektasi saya kemarin sebenarnya di angka 107.000 kenaikannya akan terjadi. Tapi bahkan kita melihat Bitcoin naik lebih daripada ekspektasi saya dan nyampe ke kurang lebih area 108, 109, and then start untuk mendapatkan rejection. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira bagaimana update-nya in terms of price action, diikuti beberapa update data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,35 triliun dolar atau naik sekitar 1,35%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau ya, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Yang menjadi top performer hari ini adalah XRP, kenaikannya 3,12% ke 2,24 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita bakalan awali dari update volume perdagangan kompetisi trading bersama dengan Margex yang bakalan berakhir di tanggal 30 Juni ini. Per hari ini sudah ada volume sebesar 1,97 juta dolar dan price poolnya sudah hampir menyentuh 1.200 USD. Nah, yang menjadi peringkat pertama per hari ini adalah user ID 704744279 dengan turnover volume sebesar 1.049.000. Nah, pastinya selain mendapatkan price pool paling besar, user ID ini juga sudah eligible untuk mendapatkan hadiah produk berupa 1,5 juta rupiah. Yang kalau misalnya dia terus nge-push dan di akhir kompetisi nanti berhasil hit ke angka 3 juta, maka ada iPad 10 yang bakalan menanti gitu ya. Jadi, saya harapkan tentunya banyak yang hit ke beberapa volume milestone di sini ya, supaya banyak dari teman-teman yang bisa mendapatkan hadiah produk selain daripada hadiah price pool yang telah disediakan di sini. Ingat, untuk teman-teman yang berada di top 10 itu sudah pasti digaransi bakalan mendapatkan hadiah berupa price pool di sini yang bakalan dibagi. Sedangkan sisanya di luar top 10 itu bakalan dipilih secara random 10 orang untuk mendapatkan sisa 20% dari price poolnya. Jadi kalau teman-teman mau secure atau mau menggaransi diri kalian untuk mendapatkan bagian dari price pool, pastikan kalian masuk ke top 10 yang saya rasa sekarang juga tidak terlalu sulit untuk diraih gitu ya. Jadi itu adalah update-nya untuk hari ini. Nah, teman-teman, kita harus membahas tentunya bagaimana nih update-nya persoalan Iran dan juga Israel. Nah, beberapa waktu terakhir, terutama kita bisa katakan 24 jam terakhir deh, itu banyak sekali rumor yang berseliweran di sana dan di sini gitu ya, masing-masing memberikan opini mereka dan banyak ups and down gitu ya, yang kemudian membuat market juga sepertinya kebingungan kira-kira mau merespon ke arah mana gitu. Setelah kemarin sebenarnya ada indikasi bahwa Donald J. Trump itu lebih menghendaki yang namanya perdamaian, sehingga ada indikasi bahwa akan terjadi deeskalasi. Tapi kemudian, beberapa jam yang lalu, Donald J. Trump itu melalui salah satu media sosial bernama Truth Social itu juga kembali menyampaikan statement bahwa Iran seharusnya sudah menandatangani deal yang saya sampaikan mereka untuk tanda tangani. Dan harusnya tidak ada korban berjatuhan seperti yang kita lihat sekarang. Simply stated, gitu ya, atau simpelnya, Iran itu tidak diperbolehkan untuk mempunyai nuclear weapon atau mempunyai senjata nuklir. Donald Trump juga menyampaikan, dia sudah berulang kali menyampaikan hal yang sama, tetapi yang lebih mengejutkan adalah kalimat yang terakhir, teman-teman. Everyone should immediately evacuate Tehran. Jadi secara spesifik, Donald Trump mengatakan bahwa orang-orang yang sekarang berada di Tehran, kalau bisa evakuasi dulu deh, gitu. Nah, ini tentunya menciptakan spekulasi apakah Tehran akan menjadi salah satu target militer dari Amerika Serikat. Who knows? Jadi dengan adanya berbagai spekulasi yang berkembang sekarang, kita melihat market juga reaksinya sangat volatile.
tapi volatilnya itu tidak ke satu arah ya, bolak-balik, zigzag-zigzag gitu ya. Itu merupakan salah satu hal atau salah satu kondisi yang sebenarnya paling sulit untuk kita terka, teman-teman. Kira-kira berikutnya bakalan kemana? Karena pergerakan market yang besar berikutnya tentunya bakalan sedikit banyak dipengaruhi juga oleh bagaimana perkembangan geopolitik dari Israel dan juga Iran ini. Yang sepada dengan saat ini, meskipun sudah ada rumor bahwa akan terjadi deeskalasi, tapi hal tersebut belum terwujud, teman-teman. Semuanya baru dalam bentuk rumor. Bahkan bisa kita kategorikan kali ini justru hari ini sedikit lebih memanas gitu daripada kemarin. Karena hari ini kita mendapatkan ada statement yang cukup keras dari Donald J. Trump yang kemudian membuat orang-orang berspekulasi bahwa sepertinya Amerika Serikat bakalan ikutan gitu ya untuk membantu Israel dalam menyerang Iran. Yang semoga tidak dilakukan ya, karena kalau misalnya ini sampai terjadi, tentunya perangnya nanti akan melebar lagi. Otomatis nanti juga Iran mungkin akan meminta bantuan dari negara-negara sekutunya dan lain seterusnya. Ujung-ujungnya akan ada banyak negara yang kemudian ikutan dalam perang ini, yang membuat kita bisa mengkategorikan ini nanti sebagai perang dunia ketiga gitu ya. Jadi kita sangat mengharapkan bahwa hal tersebut tidak terjadi dan segera kita bisa menemukan titik tengah. Dan juga CNBC menyampaikan bahwa market sepertinya untuk beberapa waktu terakhir ya tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di Israel dan juga Iran. Sehingga kita melihat market, terutama stock market Amerika Serikat, so far tidak memberikan reaksi yang terlalu negatif gitu. Bahkan kemarin kita melihat S&P 500 itu naik kurang lebih 1%. Jadi banyak analis mengatakan sepertinya para investor gitu ya, itu underestimate gitu ya. Apa yang bisa terjadi atau bagaimana eskalasinya bisa berlanjut di Israel dan juga Iran. Jadi banyak yang underestimate gitu ya, atau meremehkan apa yang bisa terjadi berikutnya di Israel dan juga Iran. Jadi, kita tahu teman-teman bahwa market dalam kondisi seperti ini, itu biasanya pergerakannya bakalan sangat choppy gitu ya. Pergerakannya akan sangat zigzag, sangat sulit untuk ditebak. Belum lagi kita tahu bahwa minggu ini kita adalah minggu FOMC. Otomatis itu juga menjadi salah satu hal yang bakalan dipantau dekat oleh para investor. Apa yang bakalan dilakukan oleh The Fed berikutnya, dan juga apa yang disampaikan oleh kakek Powell, itu akan tentunya juga mempengaruhi market. Dan itu bakalan kita lihat terjadi di hari Kamis dini hari nanti, teman-teman. Jadi, menurut saya secara pribadi gitu ya, sampai dengan hal tersebut nanti terjadi, yaitu adalah selesai FOMC dan juga kita mungkin melihat ada kepastian gitu ya dari sektor geopolitik, mungkin baru setelahnya kita akan mendapatkan market yang bergerak lebih stabil. Sebelum itu kita mungkin bakal melihat ada pergerakan yang cukup choppy, yang saya sangat-sangat sarankan bagi teman-teman untuk hindari setup yang terlalu short term gitu ya, terutama scalper. Day trader juga sangat hati-hati dengan pergerakan market seperti ini, volatile banget, karena biasanya pergerakan market itu bakalan anomali gitu dan irasional. Jadi stay away from the market untuk beberapa saat mungkin bisa menjadi the best option sebagai teman-teman yang tidak terlalu paham bagaimana cara memanage resiko dengan baik. Bahkan teman-teman yang mengerti pun tidak ada salahnya untuk stay away from the market terlebih dahulu in the short term, sembari menunggu FOMC dan juga tentunya kepastian dari sektor geopolitik, yaitu adalah Iran dan juga Israel, bagaimana kelanjutannya, baru nanti kita akan mendapatkan lagi atau mencari lagi setup berikutnya. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita bicara soal price action yang short term banget gitu ya, ya sebenarnya kenaikan yang kita lihat terjadi di Bitcoin itu sudah sesuai dengan harapan kita di video kemarin gitu. Bahwa saya sampaikan minimal saya melihat Bitcoin bakalan bisa nge-retest ke area 106.500 sampai 107.000 dolar sebelum pada akhirnya mungkin akan mendapatkan some type of rejection. Nah sebenarnya kita memang persis mendapatkan rejection dari sana teman-teman, tapi itu short lived gitu ya, itu short lived dan pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan rally. Saya juga sampaikan di video kemarin, kalau misalnya saya mendapatkan ada some type of fake out di Bitcoin, itu akan membuat saya men-trigger short setup gitu ya. Tapi unfortunately memang kita tidak mendapatkan fake out dan kita meneruskan kenaikan sampai kurang lebih area 108.000, bahkan ya kita bisa katakan hampir 109.000 lah. Sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan rejection.
So, setelah beberapa hari terakhir kita dapat mungkin menganalisa Bitcoin dengan baik, bahwa yang awalnya kita mengatakan bahwa di sini bukan akhir dari dead cat bounce. Terakhir kali juga saya sampaikan ketika Bitcoin di sini kita berpotensi untuk hit ke kurang lebih area 106.000 dulu sebagai dead cat bounce-nya. Itu juga sudah terjadi. Beberapa hari terakhir kita istilahnya menganalisa dengan baik lah ya, semua sesuai dengan senario kita. Tetapi untuk sekarang teman-teman, saya harus dengan berat hati menyampaikan, ini adalah gray area bagi saya. Oke? Area yang tidak pasti. Jadi ini adalah no trading zone tentunya. Kalau misalnya sudah gray area tentunya no trading zone. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Bukan hanya karena pergerakan price action-nya yang menurut saya tidak terlalu jelas, tetapi di sisi yang lain, kita tahu juga bahwa ketika ada FUD besar yang bertebaran di mana-mana, seperti contohnya perang Iran dan juga Israel, yang sewaktu-waktu bisa aja akan ada terjadi eskalasi yang hebat, dan kita nggak tahu itu kapan, itu bisa menggerakkan market sangat volatile ke atas maupun ke bawah, teman-teman. Jadi, market beberapa waktu ke depan kemungkinan pergerakannya bakalan sangat sulit untuk ditebak, karena bukan lagi mengikuti pergerakan pasar yang normal, tetapi akan menunggu bagaimana update dari Israel dan juga Iran. Jadi tergantung bagaimana update-nya, itu yang nanti akan menggerakkan harga secara overall. Tapi untuk sementara waktu, teman-teman, kalau misalnya saya dipaksa gitu ya untuk menebak apa yang bakalan terjadi ke Bitcoin berikutnya, maka saya mau menyampaikan bahwa saya perlu data lebih lanjut gitu ya untuk bisa memberikan some type of analisa yang lebih mendalam gitu untuk Bitcoin. Karena bagi saya sekarang pergerakannya terlalu choppy gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kita bisa mendapatkan ada some type of bullish continuation pattern di sini, teman-teman. Misalnya kita membentuk semacam symmetrical triangle and then breakout dari sana, ya oke, itu mungkin bisa menjadi some type of indikasi ya dari Bitcoin bahwa kita memang telah menyelesaikan koreksi di sini dan akan meneruskan kenaikan minimal kembali ngeretest ke area high di sini di 110.000. Oke, itu dengan catatan teman-teman area 106.000 itu mampu kita pertahankan. Jadi area 106.000 kalau kita lihat sekarang akan menjadi tentunya area yang cukup krusial bagi Bitcoin. Selama area tersebut mampu kita maintain, maka kita harus expect bahwa area ini akan kita flip menjadi area support gitu ya. Semakin lama kita bertahan di atas area tersebut, tentunya semakin baik. Terlebih jika kita mendapatkan ada bullish continuation pattern, maka itu memperbesar chance atau probabilitas bahwa kita akan melihat Bitcoin melanjutkan kenaikannya dan berpotensi kemungkinan hit kembali ke area trendline yang sudah terbentuk dari akhir bulan Mei kemarin, yang berpotensi kita temui di kurang lebih area 109.500 di sini, atau kita anggap 110.000 lah roughly. Dan dari sana kita harus pantau lagi bagaimana reaksinya dari sana. Apakah pada akhirnya kita akan berhasil untuk breakout di atas area tersebut, yang bisa jadi berarti kita telah mengakhiri konsolidasi yang telah bertahan selama kurang lebih 1 bulan di sini, dan kemudian akan breakout ke all time high yang baru, ataukah kita masih akan tetap membentuk konsolidasi yang lebih besar. Ingat teman-teman, ini juga bisa nantinya berbentuk seperti symmetrical triangle di sini, which is berarti kita masih bisa aja bolak-balik nih dari sekitaran area tersebut sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan breakout. Ya tentunya harapannya breakout-nya ke atas ya teman-teman. Kalau breakout-nya ke bawah bisa kejadiannya berabe dan kita bisa expect ada peningkatan probabilitas bahwa kita akan mendapatkan koreksi yang cukup dalam dari Bitcoin. Gitu ya. Jadi untuk sementara waktu gambaran untuk beberapa bulan ke depan itu masih bullish in terms of price action teman-teman. Tapi untuk short term itu saya cenderung expect masih akan ada sideways movement sampai dengan pada akhirnya kita menemui titik terang gitu ya dari perang antara Israel dan juga Iran, sekaligus juga FOMC nanti hari Kamis dini hari. So kalau misalnya teman-teman nekat untuk mencari setup, saya rasa satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah jika misalnya kita mendapatkan ada struktur yang cukup rapi di sini, katakanlah kita membentuk semacam bear flag. Saya sih pengennya kalau ada satu lagi ke atas seperti ini. Kalau itu yang kita lihat dan kita berhasil breakdown, ini mungkin bisa menjadi scalping short untuk teman-teman yang tertarik untuk short term trading.
Tapi kalau misalnya yang kita lihat adalah kita langsung sell off dari sini dan kemudian membentuk bullish reversal pattern katakanlah, nah ini mungkin bisa teman-teman jadikan kembali untuk peluang long. Karena sekali lagi, selama area 106.000 mampu kita pertahankan, maka kita harus expect area tersebut sekarang telah kita flip menjadi area support. Oke? So, itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.